Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang arus dan tegangan listrik. Dan pada pertemuan sekarang, kita akan membahas tentang hukum Ohm dan hambatan kawat penghantar. Tahukah kamu kenapa di sepanjang jalan dipasang trafo? Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah menjelaskan tentang hukum Ohm, hambatan pengganti yang dirangkai secara seri, dan hambatan pengganti yang dirangkai secara paralel. Perhatikan posisi ampermeter dan voltmeter pada rangkaian lampu berikut ini. Dari tabel dapat diketahui bahwa jika beda potensial V diperbesar dengan cara menambah jumlah baterai, maka kuat arusnya juga besar. Sekarang marilah kita buat grafik beda potensial V terhadap kuat arus I. Di sana terlihat bahwa arus sebanding dengan V, artinya memperbesar beda potensial akan memperbesar kuat arus listrik. Ini adalah grafik hubungan hambatan R terhadap kuat arus listrik I. R sama dengan V per I. Hubungan kuat arus listrik, beda potensial V dan hambatan kawat dapat dinyatakan dengan I sama dengan V per R. Hubungan beda potensial dengan kuat arus dapat dinyatakan pada grafik sebelah kiri, dan hubungan hambatan terhadap kuat arus dapat dinyatakan dengan grafik di sebelah kanan. Perhatikan kedua lampu. Semakin panjang kawat yang dilalui arus listrik, lampu tersebut semakin redup. Ini berarti semakin besar hambatannya, karena arus listrik berbanding terbalik dengan hambatannya. Itulah sebabnya pada jarak tertentu perlu dipasang trafo. Memperbesar beda potensial berarti memperbesar kuat arus.
Sekarang panjang kawat kita jadikan sama, tetapi yang membedakan adalah jenis kawatnya. Hambatan jenis aluminium lebih besar dari hambatan jenis tembaga. Perhatikan nyala lampunya dan apa kesimpulanmu. Ibarat pipa, kawat penghantar juga memiliki luas sebesar πr². Sekarang luas penampangnya yang kita bedakan. Ternyata semakin luas penampang kawat, semakin terang nyalanya. Itulah sebabnya petugas-petugas PLN membuat kabel-kabel listrik di jalan itu dibuat lebih besar. Nah sekarang, tahukah kamu apa hubungannya hambatan dengan luas penampang? Ada beberapa faktor yang mempengaruhi besar hambatan kawat. Untuk memperbesar hambatan kawat, maka panjang kawat harus diperbesar, hambatan jenis kawat harus diperbesar, dan luas penampang kawat diperkecil, sehingga R sama dengan rho L per A. Perhatikan rangkaian kedua lampu tersebut. Jika hambatan lampu dibuat sama, maka nyala lampu juga akan sama. Apa sebabnya? Karena arus yang mengalir di lampu 1 sama dengan arus yang mengalir di lampu 2. Rangkaian ini disebut dengan rangkaian seri. Sekarang perhatikan rangkaian paralel berikut ini. Arus yang masuk ke titik percabangan sama dengan arus yang keluar pada titik percabangan. Karena hambatan lampu masing-masingnya sama besar, maka nyala lampu juga sama terangnya. Nah, kamu perhatikan jalannya arus pada rangkaian tersebut. Perhatikan contoh soal berikut. Arus yang masuk 40 ampere ke titik P dan keluar 40 ampere juga, sehingga I1 menjadi 5 ampere. Kemudian yang masuk ke titik Q adalah 10 ampere tambah 5 ampere, yaitu 15 ampere, keluar sebagai I2. Kemudian yang masuk ke S2 adalah I2 tambah 25 ampere, sehingga keluar sebagai I3 sebanyak 40 ampere. Hambatan disusun seri, maka arusnya sama dengan arus yang ada di sumber. Tetapi tegangan yang ada di sumber terbagi-bagi, sehingga hambatan seri itu adalah R1 tambah R2 tambah R3. Jika ingin memperbesar hambatan pada suatu rangkaian, maka rangkaian itu harus disusun secara seri. Pada rangkaian paralel, hambatannya sama dengan hambatan pada sumber, sedangkan arus sumber itu terbagi menjadi I1, I2, dan I3, sehingga hambatannya menjadi 1 per R paralel sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Jika ingin memperkecil nilai hambatan pada suatu rangkaian, maka rangkaian itu harus disusun secara paralel.